kedatangan Jeremy Boga ini sebenarnya memang memang diincar ya Sekar, kalau menurutku ya, karena memang memang Juve tuh mencari banget pelapisnya Kenan Yildiz gitu. Jadi dicari banget nih winger kiri yang mana nih yang lagi free dan punya Ya. kapasitas yang oke gitu. Nah, Jeremy Boga ini mungkin menjadi opsi ya Sekar, opsi yang memang ada beberapa poin mungkin yang gue catat di sini kenapa dia bisa menjadi opsi yang akhirnya dipermudah jalannya sama Lawan Juventus Parma gitu. itu membuktikan bahwa ya emang harusnya seperti ini ya, kita menyerang dari awal dan bola mati itu merupakan salah satu cara lah untuk mencetak gol. Jadi dulu-dulu kan kayaknya corner itu berlalu begitu saja gitu kan, kayak formalitas nendang tapi nggak jadi apa-apa. Free kick pun kadang-kadang ya kadang kena mistar, kadang jarang banget gol gitu dari itu. Dan dari pertandingan kemarin itu ada satu dari corner, satu dari awalnya dari tendangan bebas ya. Juventus ini jujur musim ini tuh beneran kayak naik roller coaster ya, bikin deg-degan terus. Tapi satu hal yang aku respect banget dari Juventus sekarang adalah mentalitasnya yang udah beda banget. Kayak udah sembuh gitu loh ya dari penyakit lama. Dulu nih kalau kita kepleset dikit atau cuma imbang, stucknya tuh bisa berbulan-bulan kan ya. Tapi sekarang lihat aja sendiri, abis ada drama atau hasil kurang oke, tim ini bisa langsung bounce back dengan cara yang meyakinkan banget. Menangnya nggak cuma hoki, tapi beneran dominan. Selamat datang di Suara Juventus ini, bareng aku sekarang Asli, kita bakal bedah kemenangan kemarin atas Parma gitu ya, yang menurut aku nggak cuma soal skor kita yang gede juga ya, tapi soal seberapa mateng tim ini sekarang. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian, sudah ada dua pundit kita pada hari ini, kita sapa-sapa dulu, ada Mas Riki. Halo Mas Riki. Halo Sekar, halo teman-teman Suara Juventus ini, gue Ricky dari Taman Mini. Ada juga Mas Kai. Halo Mas Kai. Halo, saya Mac ini dari Texas Barat, juga Denny. Oke, nah sebelum kita gas bahas ya, jangan lupa like, subscribe, sama nyalain loncengnya buat kalian yang mau dukung channel ini juga biar tetap eksis. Langsung aja scan QR yang ada di layar dan tentunya join membership kita ya, supaya seperti Mas Kay ini hadir di sini gitu ya, ngobrol dan diskusi seru seputar tim kesayangan kita Juventus. Oke, kita langsung mulai kabar hari ini yang penuh dengan semangat membara dan optimisme ya, tentang update Mercato yaitu Boga. Sebelum kita bahas pembantaian lawan Parma ya, kita kudu bahas satu konteks yang penting dulu nih kan. Kita lagi di detik-detik akhir winter Mercato, fase dimana semua klub lagi gerasak-gerusuk nyari pemain ya. Dan Juventus ternyata walaupun diem-diem baik ini, tapi ternyata udah dapet. Ada satu nama yang menarik banget yaitu Yeremi Boga, winger dari Nice yang infonya udah here we go dan kabarnya udah kelar tes medis juga. Dan yang gokilnya lagi, dealnya tuh pinjem doang sampai akhir musim dan gak wajib beli. Harganya juga cuma sekitar 5 jutaan ya, 5 jutaan euro, murah banget. Resikonya minim, tapi ada potensi yang cukup gede gitu ya, karena dia tipikal winger kiri yang doyan one on one dan dribblenya licin banget. Ya, mungkin beberapa pihak merasa dia pas gitu ya untuk pelapis, atau malah jangan-jangan bisa juga jadi tandemnya Yildiz. Nah, kita langsung tanya-tanya kepada para penduduk kita pada hari ini. Menurut Mas Riki dan Mas Kai ini tuh apa ya, semacam panic buying kah? Karena kan kita memang butuh orang banget ya di detik-detik terakhir ini. Atau justru strategi cerdas manajemen buat nambah kedalaman skuad tanpa ngerusak dompet. Nah, terus kalau Boga ini bakal beneran kepake buat rotasi Yildiz gitu ya, yang jadwalnya padat banget, Starboy kita, atau cuma bakal jadi penghangat bangku cadangan doang, jangan-jangan. Silakan Mas Riki. Oke, akhirnya ya Juventus mulai bergerak ya kan di detik-detik terakhir bursa transfer tanggal berapa? Mereka ini 6 ya, tanggal 6 apa tanggal 3 ya lupa gue. Penutupan bursa transfer Januari. Iya. Iya kan ya. Jadi udah pokoknya Ya, intinya di minggu inilah penutupan bursa transfer hari-hari. gitu. Iya kan. Jadi kemarin itu sempat sempat galau ya. Ada beberapa inceran yang gagal didapetin, terutama Chiesa ya kan. Kemarin kita pede banget bisa dapetin Chiesa tapi akhirnya gagal. Terus ada si siapa? Mateta. Mateta. Maldini, oh ya, Iya Mateta buat kan, striker. Mateta juga gagal juga. Akhirnya katanya join ke Milan. Jadi
kedatangan Jeremy Boga ini sebenarnya memang memang diincar ya sekarang kalau menurutku ya karena memang memang Juve itu mencari banget pelapisnya Kenan Yildiz gitu. Jadi dicari banget nih winger kiri yang mana nih yang lagi free dan punya Ya. kapasitas yang oke gitu. Nah, Jeremy Boga ini mungkin menjadi opsi ya sekarang opsi yang memang ada beberapa poin mungkin yang gue catat di sini kenapa dia bisa menjadi opsi yang akhirnya dipermudah jalannya sama Juventus gitu. Pertama, resiko minimal banget nih sekarang nih. Dia pinjaman terus gratis dengan opsi beli, bukan kewajiban pula gitu kan. Nilai transfernya itu sekitar 4,8 sampai 5 juta doang. Ya kan, jadi ini sangat beresiko rendah kepada finansial klub gitu. Jadi Juventus nggak perlu ngeluarin duit mahal-mahal untuk pemain yang belum tentu bagus gitu loh maksudnya. Ya kan, karena kan memang didatanginnya hanya untuk pelapis kan gitu. Terus yang kedua konteksnya kebutuhan nih. Ya kan, kebutuhan banget. Memang Juventus sedang mencari banget tambahan terutama di winger kiri. Pertama karena memang Kenan Yildiz takutnya burn out, terlalu banyak bermain, capek, pusing ya kan, udah gitu gajinya kecil, aduh keceplosan jadinya. Kebanyakan Benar, main, benar. akhirnya takutnya cedera gitu karena musim masih panjang banget dan Juve masih main di 3 kompetisi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Dusan Vlahovic juga masih cedera, ya kan. Jadi banyak banget posisi di depan yang memang saat ini membutuhkan tambahan pemain baru gitu. Jadi memang memang konteks kebutuhannya memang tercukupi gitu. Nah, yang ketiga nih yang paling penting nih menurut gua, kenapa dipilihnya Jeremy Boga? Karena dia punya pengalaman ya kan di Serie A. Kayaknya dia udah asam garam di Serie A lah. Dia pernah main di Sassuolo, pernah main di Atalanta. Ya kan, bahkan kabarnya dia menjadi andalan di Atalanta waktu itu. Dia punya apa namanya keunggulan dalam one on one yang tadi Skar bilang. Dia unggul dalam dribble, bahkan di apa namanya di postingan terbarunya Juventus dia bilang dia eh, cara main lu kayak gimana, dia ditanya kan, terus dia bilang dribble, penetrasi, golin gitu. Jadi menurut gue memang pemain ini memang memang eh, apa namanya Juventus mencari pemain yang memang bisa memecah kebuntuan gitu selain Kenan Yildiz gitu sih. Jadi memang ada 3 faktor itu menurut gue yang memang dijadikan Juventus kenapa memilihnya Jeremy Boga akhirnya gitu. Ya pasti yang utama adalah karena dia tersedia di market juga sekarang. Karena kalau nggak tersedia di market nggak mungkin juga bisa dapat gitu sih. Jadi kesimpulannya menurut gua kalau misalnya cuma dijadikan apa namanya pelengkap bursa transfer menurut gua nggak juga sih. Karena ada beberapa faktor itu yang mungkin memang dipikirkan oleh Juventus supaya Kenan Yildiz nggak burn out dan memang kita lagi butuh banget winger kiri buat gantiin Kenan Yildiz supaya bisa gantian gitu sih Skar. Oke, kalau dari sudut pandang rekrutmen berarti udah fit in gitu ya Mas Ya, sama ya harusnya fit in. karirnya. Mm-mm. Oke, udah disebutin panjang lebar sama Mas Riki tentang faktor-faktor kenapa Juve memang ngambil Boga nih. Kalau dari Mas Kai mungkin ada sudut pandang lain atau cenderung sama? Yang cenderung sama ya sebenarnya. Soalnya kan Boga memang diincar, tapi mungkin bukan incaran sama ya, karena Cesa harganya terlalu mahal. Terus yang di pos yang sama itu ada Daniel Maldini ternyata lebih memilih ke Lazio atau Atalantanya yang nggak ngebolehin ke Juve. Ya, Karena kan kalau ke Juve harus 30 juta gitu ya minimal ya. Nah, Juve-nya sendiri juga dikasih pinjamannya gratis loh. Jadi kan kadang ada ya, pinjaman yang kita bayar, tapi ini pinjamannya gratis, paling menanggung gaji mungkin berapa persen atau seluruhnya, aku kurang begitu paham. Hmm. Itu sudah cukup bagus lah. Kita nggak keluar duit. Jadi kalau misalnya cocok kita belinya cuma 5 juta, misalnya dia cocok menggantikan jadi deputinya Yildiz, Hmm. ya berarti kan 5 juta bukan harga yang terlalu mahal lah ya. ya, Apalagi dia juga punya pengalaman juga di Serie A dulu bersama Sassuolo dan Atalanta. Terus dia di Liga Prancis. Ya, Liga Prancis termasuk liga yang oke lah ya. Terus dia juga pernah bareng sama Locatelli pas di Sassuolo, ya, pernah sama Thuram pas di OCG Nice. Jadi ya, itu jadi modal ada adaptasi ya. Jadi mungkin adaptasinya bisa lebih cepat karena udah kenal dengan beberapa pemain dari Juventusnya. Terus dia juga usianya 29 tahun ya. Jadi harusnya sudah di usia yang matang. Jadi ketika dia diinstruksikan sesuatu sama pelatih Juve, Spalletti, mungkin dia akan lebih cepat menyerap lah. Dan dengan usia yang seperti itu harusnya ya nggak harus belajar dari basic lagi sih. Kalau misalnya dari Maldini yang datang ke sini kan pasti dia harus belajar lagi kan tentang skema Juve dan penyesuaiannya. Dan kemarin juga Yildiz di pertandingan lawan Parma itu hanya main satu babak dan katanya ada sedikit
cedera ringan gitu ya, dan akan dievaluasi. Semoga memang benar-benar karena kecapean aja. Nah, di situ nanti perannya si Boga untuk menggantikan Yildiz pas Yildiznya udah kecapean gitu. Jadi kan kalau selama ini kayaknya udah diforsir banget tuh Yildiz, tiap main 3 hari sekali main, terus dia juga paling banyak bergerak juga, ngasih ruang, ya jadi pahlawan gitu kan. Jadi emang udah waktu istirahat ya. Satu-satunya yang nggak diizin istirahat kayaknya cuma Kalulu sih kayaknya. Udah gitu aja. Oke. Oke, untuk mendapatkan stuntman seperti Yildiz gitu ya, jadi kayak double-nya Yildiz dengan 5 juta mungkin sangat-sangat worth it ya, mengingat gajinya Yildiz juga per tahun 6 juta ya, jadi kayak cuma beda 1 juta. Oke lah, cukup worth it ternyata. Oke, nah sekarang kita mungkin langsung masuk ke review 4-1 Juventus versus Parma ya. Ini yang salah satu bikin Senin aku cukup indah ya, karena dengan segala load kerjaan tapi ada hiburan yaitu Juventus menang dengan skor yang sangat-sanat Itu pagi mata ngantuk ya Scar. iya, ini agak-agak nih Mas. Oke, nah kita mungkin skor 4-1 lawan Parma itu menurut kita semua mungkin yang melihat skor-skornya Juventus sebelumnya memang sangat-sangat luar biasa ya. Bukan cuma soal angka nih, kita juga patutlah apresiasi gimana cara mainnya Juventus pada kemarin. Sekarang Juventus nggak cuma ngandelin striker doang buat ngegolin. Buktinya kemarin Bremer yang merupakan bek tengah kita malah borong 2 gol. Artinya apa nih? Kita bisa bilang bahwa variasi serangan kita makin kaya gitu ya. Dan yang paling bikin kita seneng juga bahwa kita akhirnya bisa maksimalin bola mati, terutama di area corner. Padahal minggu-minggu lalu kan corner kita itu apa ya, ampas banget ya. Sering dapat sering dapat gitu tapi zong terus. Nah, meskipun ada drama gol bunuh diri juga dari Cambiaso karena kena press, tapi secara keseluruhan Juventus kelihatannya solid banget, di Grey juga anteng banget di bawah Mistar. Kalau dari sudut pandang para punit kita nih, gimana? Ngelihat gol-gol Bremer kemarin, menurut Mas Riki, Mas Kai, emang karena kita udah perbaiki skema corner kita kah? Entah itu delivery atau pergerakannya, atau emang Parmanya aja nih yang markingnya lagi kacau kemarin. Terus kemenangan 4-1 ini sebenarnya kan bisa aja 5-1 ya, kalau gol Openda kemarin nggak kena VAR gitu. Nah, menurut Mas Riki, Mas Kai, Juventus sekarang udah mulai klinis belum sih di depan gawang? Silakan Mas Riki. Ya, ada beberapa perubahan yang memang memang terjadi di beberapa pertandingan terakhir khususnya karena gue melihat Juventus memang bermain lebih menyerang sekarang, attacking banget gitu ya. Terus berani melakukan ball possession dengan sangat tepat. Itu penting banget gitu dalam menguasai sebuah pertandingan. Tapi efektif sekarang. Ini yang beda sama zamannya Mota atau Tudor gitu. Kalau soal penguasaan bola Juventus itu zamannya Tudor mungkin cuma kalah sama beberapa tim di Serie A lah kayak Napoli, AS Roma gitu mungkin masih masih bisa nandingin lah, tapi kalau sama tim-tim kayak Parma, kayak Lecce gitu udah pasti memang selalu menang dalam ball possession gitu. Tapi kali ini kita melihat Juventus yang bermain dengan pergerakan yang berbeda gitu. Mereka lebih lebih klinis. Kalau misalnya ditanya lebih klinis atau enggak, jelas terbukti karena memang lebih apa namanya lebih 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 tajam sekarang, golnya lebih banyak sekarang gitu. Itu pertama. Kedua, nggak cuma nunggu di kemenangan 1 atau 2-0 aja. Itu yang gue suka banget sih. Jadi memang harusnya memang tim besar bermain kayak gini gitu. Kita kita mengenal beberapa tim besar di Eropa kayak Manchester City, Barcelona gitu kan, yang nggak pernah puas dengan kemenangan cuma 1-0 2-0. Kalau bisa lebih kenapa enggak gitu. Walaupun memang kita hitungannya kan pakai hitungan poin kan di klasmen. Cuman kemenangan 2 3 4 5 itu tuh memberikan mentalitas yang luar biasa gitu. Jadi kalau soal delivery dan movementnya, menurut gue memang ini menjadi salah satu faktor kunci yang memang udah dirubah sama Spalletti gitu. Si Abah Botak ini memang melakukan sesuatu yang luar biasa menurut gue sekarang untuk tim ini gitu. Mereka jadi lebih presisi sekarang. Itu kan kemarin kan skemanya kan seperti biasa kayak yang udah pernah kita bahas gitu kan, pura-pura ngambil corner, gerak dikit baru ditendang sama Chico gitu kan. Itu kan membuat perubahan yang terjadi di dalam skema bertahannya si Parma sendiri kan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini eksploitasi fisiknya Bremer yang memang gede dan tinggi gitu kan. Jadi menurut gua ini adalah salah satu apa namanya senjata rahasia kali ya sekarang kalau kalau gue bilangnya ya kayak
di depan udah mulai numpuk nih. Ada dua peluang dari Chico yang memang gagal dimentahin satu satu sama kiper, satunya lagi kena Mister Gawang. Kita punya Bremer yang badannya tinggi besar gitu kan. Kita This is cuma how butuh I'd learn AI in 20. Iya, kita cuma butuh satu atau dua umpan kunci yang enak banget buat Bremer bisa heading gitu. Jadi kemarin tuh dua gol dari Bremer tuh sebenarnya menurut gue eksploitasi fisik dari seorang Bremer. Yang pertama, yang kedua adalah nggak ada yang ngebaca Skar. Kayak kayak biasanya lawan tuh diserang sama striker-striker, ya kan? Biasanya back-back yang maju ke depan tuh nggak masuk ke dalam radar mereka gitu. Kayak ini adalah sebuah skema baru dari Juventus yang menurut gue patut untuk diacungi jempol sama Spalletti gitu sih. Terus tadi pertanyaan keduanya lebih klinis ya, lebih Iya, klinis banget, lebih iya. klinis banget sih karena sekarang menangnya gede-gede, kita senang nontonnya gitu kan sebagai fans. Jujur aja ini adalah Juventus yang kita tunggu-tunggu gitu. Walaupun memang ada beberapa pertandingan yang masih miss kayak kemarin kita sempat kalah sama siapa, Mas Kai? Cagliari. Eh, Cagliari. Cagliari. Ya, itu masih miss, tapi kita full 90 menit tuh kita megang ball possession tuh sampai 70% Skar. Jadi, ya itu sial mungkin ya. Namanya itu mungkin sial ya. Ada lah yang miss gitu, tapi gue menilai bersama Spalletti tim ini jadi lebih memiliki konversi peluang mencetak gol yang kayaknya menjadi lebih hidup gitu sih. Mentalitasnya lebih terjaga ya kan, mencetak 4 yang seharusnya bahkan 5 gitu kan dalam sebuah pertandingan. Mentalitas untuk ngebunuh tim lawan tuh hidup lagi gitu Iskar. Jadi menurut gue ini adalah Juventus yang baru. Mudah-mudahan Abah Botak betah dan bisa terus Hmm. terus memberikan apa namanya ilmu-ilmunya lah kepada para pemain-pemain muda ini gitu. Gitu sih Iskar. Amin, amin. Mungkin lebih kepada kalau dari Mas Riki balik ke fitrahnya ya Mas sebagai Ya, tim besar gitu ya. ya, ya. Oke. Kalau dari Mas Kai gimana Mas ngelihat perubahan besar atau mungkin apa ya turn back-nya Juventus menjadi klub yang apa ya agresif dan terus serang dan bikin Juventus ini itu full senyum setiap nonton. Gimana Mas Kai? Ya, setuju ya dengan Mas Ricky. Jadi kita emang Juventus yang lebih menyerang, walaupun sempat menghadap pas lawan Monaco dan Cagliari. Tapi di pertandingan lawan Parma itu membuktikan bahwa ya emang harusnya seperti ini ya. Kita menyerang dari awal dan bola mati itu merupakan salah satu cara lah untuk mencetak gol. Jadi dulu-dulu kan kayaknya corner itu berlalu begitu saja gitu kan, kayak formalitas nendang tapi nggak jadi apa-apa. Free kick pun kadang-kadang ya kadang kena mistar, kadang jarang banget gol gitu dari itu. Dan dari pertandingan kemarin itu ada satu dari corner, satu dari awalnya dari tendangan bebas ya, dari tendangan bebas Locatelli dioper ke Miretti, Miretti langsung umpan ke kotak penalti lalu terjadi kemelut lah ya. Di situ terakhirnya Jonathan David nyundul udah mau gol nih, tapi si Bremer mengamankan ya. Mungkin naluri seorang back takutnya dibuang sama backnya Parma, jadi ya udahlah dia golin aja. Padahal itu kalau dibiarpun jadi golnya David sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Mukanya Bremer juga kayak merasa bersalah ya karena sudah mencuri gol gitu ya. Tapi ya nggak masalah, yang penting kan ujung-ujungnya menang dan akhirnya di akhir pertandingan juga akhirnya David ngegolin dan selebrasinya sangat luar biasa tuh ada Fantastic Four, Thuram, McKennie, David sama Kalulu ya. Itu empat orang yang selebrasinya bareng nih kayak di sini nih background saya nih. Nah, sebenarnya ada Yildiz ya, cuma Yildiz sudah diganti jadinya nggak ikutan. Kalau kemarin 5 jadi Avenger, Gak kalau masuk sekarang frame Fantastic Yildiz Four. ya. Semakin klinis jelas ya. Jadi dulu setengah musim pertama itu si Jonathan David dan Openda itu kayak apa ya namanya, kekurangan Hmm. kepercayaan diri untuk mencetak gol gitu ya. Ketika dapat bola itu kayak grogi, tapi sekarang udah mulai luas. Dari gol pertama juga David berkontribusi yang memberikan umpan ke Kalulu, dari Kalulu di crossing ke McKennie. Oh sorry, gol kedua itu. Ya. Terus Openda juga akhirnya tendangannya bisa gol gitu ya, walaupun akhirnya offset, tapi itu udah ya paling nggak rasa percaya diri lah. Dia ternyata gue bisa nendang dan gol loh gitu kan. Kan udah lama banget dia nggak ngegolin gitu kan di pertandingan di Serie A gitu kan. Itu jadi bisa meningkatkan kepercayaan dirinya lah, walaupun kena offside tapi udah menang 4-1 juga nggak masalah lah ya. Hmm. Ya setujulah pokoknya udah semakin menyerang dan ya semakin bagus lah Oh. permainan Juve sekarang. Nah,
kalau kita tadi aku udah sebut sempat ada 2 gol yang diciptakan oleh Bremer, mungkin ada Ya. kita patut juga bahas 2 gol yang diciptakan oleh David sama McKennie. Nah, katanya nih kan gol yang dibuat David dan McKennie itu nggak lepas dari peran Kalulu yang rajin overlap sama Chico yang juga hobi banget nge-press gitu Hmm. ya. Nah, menurut Mas Ricky dan Mas Kai ini, seberapa ngaruh sih mereka berdua buat bikin ruang di gol-gol David sama McKennie tadi? Mas Ricky gimana? Ya, menurutku memang skema golnya terlepas dari 4 gol yang terjadi itu menurut gua hampir semuanya bukan karena keberuntungan ya Skar ya. Ini adalah sebuah skema yang udah ditata dengan rapi banget. Kita bisa ngelihat dari setiap umpan yang memang dilakukan sama para pemain gitu. Kayak udah eye kontaknya tuh udah jalan gitu loh sekarang. Mereka udah tahu sekarang di mana para pemain-pemain teman-temannya mereka nih di mana nih yang pakai baju Juventus di mana aja tanpa melihat pun kayaknya kaki itu udah gerak sendiri gitu. Ini yang benar-benar kita senang banget nonton kayak gini permainan 1-2 kayak gini tuh menyenangkan untuk sebuah pertandingan sepak bola gitu menurut gua sekarang. Jadi konversi peluangnya sekarang jadi lebih tajam banget dan bersyukur banget kita punya pemain kayak Weston McKennie, Kenan Yildiz, Chico ya. Chico walaupun kadang suka egois tapi memang memang tugasnya Chico tuh itu gitu. Dia memang merangsek ke dalam buat merusak skema pertahanan lawan gitu. 1 atau 2 pemain narik Chico itu akan menjadi sebuah jurang di skema pertahanan lawan gitu loh Skar. Jadi 2 orang narik yang tengah tuh kosong gitu dan Chico tuh bekerja memang dengan sangat baik kemarin gitu. Jadi walaupun terlepas dari kadang ya dia suka suka aneh-aneh ya kan tackle-tackle nggak jelas emosinya masih nggak stabil gitu ya wajar karena masih muda gitu tapi mudah-mudahan ke depannya nggak selalu kayak gitu gitu sih jadi menurut gua mentalitas untuk bisa membunuh ini memang perlu dipertahankan si Scar gitu dan terutama skema ini udah dijalankan dengan sangat baik banget dan gue berharapnya sih ini bisa terus terus terjadi gitu kan dan beberapa pemain kunci yang kemarin bermain kayak Kalulu, Conceição, McKennie itu 3 orang pemain yang menurut gua patut mendapatkan nilai hijau ya Skarya karena memang tiga-tiganya itu ya kalau lu dia ngasih assist, Conceição juga dia ngasih assist, McKennie juga golin gitu. Jadi 3 pemain itu yang menurut gua paling bermain paling bagus kemarin gitu. Kenan Yildiz tumben ya. Kenapa tuh Kenan Yildiz tuh diganti awal babak kedua katanya ada terjadi sebuah cedera kecil mungkin karena udah terlalu capek jadi diistirahatin dulu gitu tapi 3 pemain itu yang tadi gue sebutin Weston McKennie, Conceição sama Kalulu menurut gue adalah 3 pemain yang berpotensi sangat besar di pertandingan kemarin mereka sangat bermain dengan sangat bagus membuka ruang mengeksploitasi pertahanan Parma dengan sangat bagus gitu. Dan satu yang paling gue suka sekali lagi skema serangan Juventus sekarang tertata dengan sangat rapi. Itu sih yang paling sering dibahas sekarang di sosial media sekarang gitu. Hmm. Skema yang udah mulai tertata rapi dan tim yang udah mulai apa ya kerja bareng gitu ya Mas Ya, French ya, ratingnya itu udah mulai merata jadi nggak ada ya. gap weeknya udah jarang. Kalau dari Mas kayak gimana Mas terkait dengan pengaruhnya Chico dan juga Kalulu terhadap 2 gol tadi? Oke, kalau fokus di 2 gol tadi emang pergerakan Kalulu seperti biasa dia maju mundurnya sangat tepat ya posisinya. Jadi ketika bertahan dia bisa ada di belakang, tapi ketika menyerang tiba-tiba dia udah ada di depan tuh. Ketika si David tiba-tiba ngoper ke Kalulu kan itu udah kayak David kayak sebenarnya sentuhannya pelan ya, tapi nyampe ke Kalulu dan sama Kalulu di dribbling sebentar terus di crossing ke McKennie yang melakukan tendangan gunting gitu. Hmm. Seperti biasanya dia gol-golnya akrobatik gitu ya. Di UCL juga dia sempat gol salto gitu ya. Terus kalau Chico dari awal pertandingan dia ngepres ya sebenarnya beberapa kali dapat teman dari Kalulu, ngesut kena kiper, terus ada yang kena tiang gawang, terus di gol keempat dia sebenarnya juga ngesut ya. Terus sama kipernya di blok. Nah, Ya. ternyata di situ ada David tuh. David kalau di Fantastic Four kayak Invisible Woman tuh kayaknya tuh. Kalau tahu tiba-tiba muncul Nggak di situ kelihatan, kan. nggak Iya, kelihatan. nah, nggak kelihatan ya. Kalau bayangkan dari Fantastic Four kan berarti si Kalulu itu the thing ya, dia sangat kuatnya seperti batu. Kalau si Turamnya itu seperti Human Torch karena dia semangatnya berapi-api. Nah, kalau si McKennie, Mister Fantastic karena dia fleksibel, bisa main Yes. di striker bisa, di Ada Mas gelandang Kaya nih. bisa, pernah jadi back juga bisa kan.
Paling cuma kiper doang loh yang belum pernah dicoba. Kadang-kadang mungkin Eh, di Grey kalau capek mungkin bisa diganti meeting bentar kali. Itu Oke. sih paling itu ya. Oke, thank you Mas Kai. Nah, ini mungkin nyambung sama pembahasan Mas Riki juga tadi ya, Mas Kai juga soal skema yang udah mulai tertata. Karena memang unik kalau kita bahas dan lebih mendetailkan stats dan rating pemain dari pertandingan kemarin. Possession-nya 58% dan field tilt-nya 56%. Jadi kita menang dominan. Tapi angkanya ini cukup unik ya, karena biasanya tim dominan itu field tilt-nya itu jauh lebih tinggi dari penguasaan bola. Tapi Juventus kemarin tuh kayak ibaratnya bagi-bagi bolanya itu secara adil dan di tiap zona itu juga adil. Dari belakang sampai depan gitu ya. Terus kalau kita intip ratingnya di Vote hampir semua pemain Juve itu hijau, semua ratingnya alias di atas 7 ya. Jadi ini emang rapotnya oke gitu ya. Ranking 1 sampai 10 mantap nih. Bremer jelas ya jadi man of the Gas match. dua Dia gol. dominan gol. Ya. Tapi ada satu juga nih anomalinya, yaitu cuma Cambiaso doang yang dapat rating orange. Jadi tetap ada satu orang ya. Kasihan juga sebenarnya gara-gara eh, gol Bunuh bunuh diri. diri ya Hmm. kayaknya. Nah, kalau melihat angka possession yang sama ya di field tilt yang hampir seimbang tadi, apakah ini artinya Juventus sudah nemu ritme yang paling pas, yang nggak perlu lama-lama pegang bola tapi efektif banget? Dan terus gimana nih pendapat Mas Kai dan juga Mas Riki soal rating pemain kita lawan Parma kemarin? Setuju nggak sih kalau Cambiaso memang yang udah udah cocok dapat rating orange? Silakan Mas Riki. Ya, menurut gue ini angka yang hampir sejajar ini menandakan bahwa saat ini Juventus tidak lagi melakukan possession yang mubazir menurut gue sekarang. Jadi cuman oper-operan di belakang doang. Ya, Hmm. saling oper-ngoperan memang membuat possession ball menjadi lebih tinggi. Cuman kan mubazir, gak ada angkanya. Ya kan, gak ada golnya maksudnya kan. Jadi ngapain main-main possession kelamaan tapi akhirnya nggak golin juga gitu. Jadi menurut gue mereka sekarang udah coba untuk mendistribusikan bola dengan tujuan yang jelas di setiap zonanya. Kuncinya sih di kata-kata itu sih. Jadi setiap distribusi bola yang datang ke depan itu sekarang jadi lebih jelas, Kar. Kita beruntung banget punya pemain-pemain kayak Locatelli, terus Kepren Thuram, ya kan, dua pemain yang tipikalnya sebenarnya beda. Locatelli punya punya long pass yang sangat bagus. Akurasi umpannya menurut gue sekarang oke loh. Iya kan, kipas-kipas itu bagus banget sekarang Locatelli gitu. Dan kita beruntung banget punya Thuram yang bisa punya determinasi untuk maju ke depan, untuk dribble ke depan gitu. Susah banget cari gelandang kayak gitu sekarang gitu. Makanya Thuram diincar banyak klub sekarang gitu. Karena memang distribusi bola yang dilakukan Thuram sekarang bagus banget gitu. Jadi menurut gua itu pertama. Yang kedua, kontrol ritmenya, ya kan? Kontrol ritmenya ini adalah time zone-nya di mana Juventus tuh nggak perlu memaksakan diri untuk terus-menerus mengurung lawan di final third. Scar. Ini sebenarnya cuman apa namanya? Cuman analisa pinter-pinteran gua aja sebenarnya. Ya kan? Jadi sekarang Juventus tuh nggak perlu terlalu memaksakan diri untuk bisa mengurung lawan di final third karena seringkali membuat membuat pemain cepat lelah dan rentan dengan serangan balik kalau bola hilang. Gitu sih. Jadi memang Juventus berusaha untuk mengundang Parma keluar dulu nih, ya kan, supaya bisa dengan cepat memindahkan bola ke depan gitu Siskar. Jadi memang balik lagi ke poin yang pertama, menurut gua apa yang dilakukan Juventus di setiap zonanya sekarang jadi lebih jelas, terutama dalam urusan mencetak gol gitu sih. Jadi kombinasi final third ini nggak terlalu penting menurut gua karena yang penting memang kombinasi antar antar lini jelas, tujuan utamanya tak gol dan gol yang kita nanti-nantikan bisa bisa ada gitu sih Skar menurutku ya gitu. Lalu soal Cambiaso ya. Oke, Cambiaso ini menjadi catatan tersendiri karena beberapa kali di kalau nggak salah 2 sampai 3 pertandingan terakhir kita sering banget bahas di grup WhatsApp Cambiaso sering banget salah Hmm. oper. Iya kan, dia sering banget wrong pass gitu. Bahkan dia bisa melakukan 3 sampai 4 kali wrong pass dalam satu pertandingan. Dan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus ya, Skar, karena sosok Cambiaso kita anggap dia pemain yang bagus. Cambiaso tuh bagus banget, Skar. Dia kalau dia lagi peak perform, dia bisa main di kanan, di kiri, di tengah. Dia pemain yang sangat fleksibel, versatile banget. Eh,
Pep Guardiola sempat jatuh cinta banget sama pemain ini gitu. Even sosok siapa Pep Guardiola cinta sama pemain ini gitu. Dan kita harusnya beruntung punya sosok seperti Cambiaso. Tapi ini nggak bisa dibiarkan terus-menerus, Kar. So rating orange kemarin menurut gua pure karena gol bunuh diri yang dia lakukan. Dan memang dicatat kemarin ada sekitar 2 atau 3 wrong pass lagi yang lagi-lagi dia lakukan di pertandingan lawan Parma gitu. Jadi mungkin Spalletti harus melakukan sesuatu untuk sosok Cambiaso karena dia saat ini gua masih menganggap dia sebagai salah satu pemain penting gitu. Tapi kalau ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan ada perubahan besar di lininya Cambiaso ya karena sekarang kan udah punya si siapa? Holm. Ya kan nanti Oh, dibahas di sesi kedua. Iya. Oke, udah ada pemain baru lagi yang datang dan Cambiaso sepertinya harus mulai waspada bahwa posisinya bisa digusur oleh orang lain dan dia harus bisa meningkatkan performanya lagi sih Scar. So gue cuma bisa dukung supaya Cambiaso bisa kembali lagi ke peak performnya sih. Gitu Scar. Oke, lengkap banget nih Mas Riki. Kalau dari Mas Riki memang presentasinya itu memang nggak masalah gitu ya, udah pas. Tapi memang ada catatan kecil untuk Cambiaso ya, yang perlu hati-hati nih. Kalau Mas Kai gimana Mas? oke, kalau dari field trip dan possession seperti yang tadi udah dijelaskan sama Mas Ricky, saya setuju ya sebenarnya kita nggak usah terlalu banyak mendominasi bola, tapi ya jangan sampai terlalu ditekan juga sih. Ya intinya cari keseimbangannya. Ya. Pas lawan Napoli juga kita nggak menang penguasaan bola, tapi kita bisa Ya, menahan si Napoli nggak bisa sampai apa ngesut itu nggak bisa gitu, cuma ya, sekali doang kalau nggak salah tuh. Padahal Hmm, mereka ada sekitar 60% kalau nggak salah tuh. ya, ya. Kan menguasai bola. itu berarti 40% tapi kita bisa mencetak 3 gol itu kan sangat efektif gitu ya. Dan kemarin 52% 4 gol gitu kan. Jadi Parma Ya, pun masih kebagian ikut nyerang dan ya Digre lagi ini on ya fire. lagi apa ya lagi on fire juga. Jadi long shoot dari Parma bisa dicegah lah. Kalau dia ngelamun kayaknya kebobolan tuh kayak itu. Nah kan kalau kayak pas ya gitulah nggak usah dibahas aja lah. Pokoknya jangan sampai lah eh, kena long shoot terus kebobolan itu jangan sampai lah kayak gitu lagi gitu. Kayak lawan apa Cagliari ya Mas Kai. Ya Dia itu bengong. Perin sih kalau nggak salah itu. Oh Itu itu Perin. Perin sama Jim. Lupa gue. Ya, intinya jangan sampai lah terlalu lena menyerang tapi pas lagi kena serangan balik kok ada satu shoot tapi kegolan itu kan sangat mubazir ya kalau kita udah menguasai bola gitu. Ya Oh, ada inilah keseimbangan dari penyerangan dan penguasaan bola dan hasilnya juga ya. Karena penguasaan bola tanpa hasil ya seri-seri terus jadinya antara. Terus masalah apa poin berikutnya si Cambiaso yang menurun ya. ya. Sebenarnya sejak musim lalu sebenarnya setelah dia cedera dia sempat membaik ya di akhir musim tapi ketika musim berganti dia kembali agak menurun lagi ya. Nggak tahu kenapa apakah ada masalah sendiri atau kita juga nggak tahu ya mungkin perlu dicurhatin kali ya ke Spalletti kan kalau si Jonathan David kan curhatnya makan spaghetti dikasih seafood gitu kan akhirnya cair lagi kan akhirnya setelah curhat jadi cair lagi Iya tuh iya David. iya. Ya harusnya sih Cambiaso bisa lah ya. Ya mungkin dia emang harus merenungi dulu mungkin bisa dari bangku cadangan melihat temennya bermain mungkin oh ternyata main harusnya kayak gini ya mungkin ya. Dia juga banyak dikritik tentang pertahanannya. Ya. Masalah playmaking dia sebenarnya bagus, Iya. cuma kemarin melakukan blunder ya, niatnya mau menyapu bola ternyata kurang kuat, jadinya malah masuk ke gawang sendiri. Soalnya agak ragu-ragu juga ya dia mau buang bolanya. Ya semoga bisa diatasi lah sama tim kepelatihannya dan dengan adanya saingan nanti ada pemain baru mungkin dia akan termotivasi. Sebenarnya tanpa pemain baru pun dia bersaing dengan Kabal dan satu Iya lagi Kostik ya. iya Itu juga setuju. sebenarnya udah persaingan juga sih. Cuma emang Kabal Keras. dan Kostiknya juga masih belum lebih dari Cambiaso. Jadinya Cambiaso masih dipercaya di situ. Betul. Ya semoga bisalah evaluasi dia jadi lebih baik lagi.
Sebenarnya Lagi. memang sebenarnya menurut gue memang udah mulai harus lampu kuning menurut gue sekarang untuk Iya Cambiaso sih. karena beberapa kali pun dia sudah sering diganti sama Kabal juga kan. Ya Mas kayak ya Ya. sama Kabal sama Kostik gitu. Jadi beberapa Oh kali itu iya. terjadi gitu dan jadi sebenarnya itu lampu kuning Dan buat dia sih kalau dia nggak satu berubah. poin lagi, kita jangan terlalu menghujat pemainnya. Kita hujatnya Ya. sewajarnya aja ya. Ya, maksudnya di pertandingan itu jelek ya kita bilang, oh dia bikin bunuh Ya. diri, tapi jangan sampai apalah keluar kata-kata makian yang di luar pertandingan gitu loh. Jadi Iya, kalau kita mau kritik objektif aja. Jadi jangan bikin mental pemain down juga sih. Gitu aja sih. gitu ya Juventini, jangan dijagalah komentarnya. Jaga lisanmu pemuda. Iya, jaga lisan lah itu menjelang Ramadan ya nih Mas kayak tuh. Iya. Jadi tahu sih ya. Iya, jadi tahu sih ya. Oke, nah kita cuman bisa berharap bahwa momentum baik ini dan juga apa ya kemesraan hasil skor dan performa tim kesayangan kita ini dapat terjaga ya sampai Hmm, seterusnya gitu ya. Soalnya Februari ini sebenarnya jadwal kita lagi padat berat. ya, padat banget ya. Dan persaingan Ya. zona UCL tuh juga lagi panas-panasnya. Nah, teman-teman Suara Juventus ini coba deh tulis di kolom komentar menurut kalian siapa sih yang paling ngasih impact di pertandingan lawan Parma kemarin? Terus mungkin siapa pemain yang menurut kalian layak dapat main menit lebih banyak lagi ke depannya? Atau apapun opini kalian tentang hari ini pembahasan kita hari ini silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir buat teman-teman juga yang nonton ini jangan lupa like, subscribe dan scan QR code di layar buat support channel dan tentunya join bareng kita di Suara Juventini ini di membership kita ya kayak tadi Mas Riki udah sebutin di grup WhatsApp kita memang kita aktif 36 jam ya Mas Aktif Riki. 36 jam. Nggak pernah tidur, nggak pernah tidur, nggak pernah tidur. Nah, makanya kita harus segera join dong ke join membership kita. Makasih Mas Riki dan Mas Kai sudah menyempatkan waktunya. Kita tutup Sama-sama dengan Scar. Vino Fine. Forza Forza Juve! Juve!